Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bapak. Oke, bagaimana kabarnya ya Boyke, Dewi, Maila, dan lain-lain semuanya? Sehat? Alhamdulillah Pak ala kadarnya. Alhamdulillah Pak, sehat Ah, Pak. Oke, alhamdulillah sehat. Sepertinya sudah lama kita tidak berjumpa ya, dan alhamdulillah di pertemuan pertama ini untuk mata kuliah pengolahan sinyal biomedis kita kembali dipertemukan ya. Oke, bagaimana tidak bosan ya kalau saya mengajar ya? Aman Pak, aman. Aman, Selalu oke. semangat. Baik, baik. Teman-teman, ini adalah sebenarnya lanjutan dari mata kuliah wajib yang teman-teman telah ambil, yaitu sinyal sistem dan kendali, kemudian ada elektronika, rangkaian elektrik, dan anatomi dan fisiologi. Semuanya terus berlanjut. Nah, jadi pada pertemuan pertama ini kita akan bahas namanya asal-usul pembangkitan dan karakteristik biosinyal. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, akan ada satu motivasi yang mungkin baik untuk teman-teman. Jadi motivasi hari ini berasal dari PD Baik ya. Apapun kampusmu, itu adalah kampusmu. Tetap yang terbaik, orang-orang harus tahu semuanya adalah romantisme. Sisanya adalah perjuangan. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan ini, saya ingin share ataupun menyepakati antara kontrak penilaian ataupun kontrak perkuliahan kita. Nah, di sini ada ujian tengah semester dengan persentase 20%, ujian akhir semester 20%, tugas 20%, kemudian tugas besar 30%, kuis 5%, kehadiran dan keaktifan itu 5%. Jadi mata kuliah kita ini adalah mata kuliah team based project atau PBL ya. Jadi teman-teman akan dituntut untuk mengerjakan tugas besar seperti itu. Jadi tidak semata-mata UTS sama UAS menjadi nilai penentu untuk lulus pada mata kuliah ini. Oke. Nah, catatannya adalah teman-teman sebagai mahasiswa boleh mengikuti UAS ataupun UTS jika minimum mengikuti perkuliahan setidaknya 80% dari pertemuan. Kita kan ada 16 pertemuan, ada UTS dan UAS. Jadi 14 tatap muka materi, kemudian sisanya adalah ujian. Nah, teman-teman bisa izin dengan catatan ada alasan yang jelas, misalnya sakit, ataupun hal-hal yang bisa dilaporkan terlebih dahulu. Oke, kira-kira di kontrak dan catatan ini, teman-teman sepakat nggak dengan nilai yang seperti ini? Atau ada yang merasa keberatan? Sepakat Pak, kami mah sepakat aja Pak. Sepakat, oke. Kemudian teman-teman bisa lulus kalau minimal itu C, yaitu antara nilai akhirnya di range 50 sampai 59. Itu nilainya C, dan teman-teman bisa mendapatkan nilai A jika lebih dari 75. Nah, di dalam mata kuliah kita ini ya, pengolahan sinyal biomedis pertemuan satu ini, pokok-pokok bahasanya itu yang pertama adalah sinyal fisiologis sebagai parameter sistem tubuh. Yang kedua, bagaimana sih sinyal itu timbul? Yang ketiga, klasifikasi dari sinyal fisiologis. Yang keempat, karakteristik sinyal fisiologis. Dan kelima itu adalah pengukuran sinyal fisiologis. Nah, jadi kenapa kita belajar ini sebenarnya adalah bagaimana agar mahasiswa, yaitu teman-teman, paham mana biosinyal, apa perbedaan karakteristik dari sinyal fisiologis, dan bagaimana mengklasifikasi sinyal fisiologis, dan bagaimana cara mengukur sinyal fisiologis. Ya, metode pengambilan sinyalnya seperti apa. Nanti kita akan bahas, yaitu adalah tujuan dari pembelajaran mata kuliah kita ini untuk pertemuan ini. Baik, di mata kuliah sinyal dan sistem, teman-teman sudah paham yang namanya sinyal. Kira-kira apa itu sinyal? Ada yang ingin mereminder apa itu sinyal? Coba. Sinyal adalah ya, yang benar akan nambah nilai keaktifan ya, poin keaktifan 5% tadi. Oke, Boyke silakan. Sinyal adalah Sinyal suatu sinyal itu besaran besaran nilai listrik elektrik gitu oke, Pak yang berukur atas waktu atau ruang. oke. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin yang ingin menambahkan? Mungkin Dewi, Adelia, atau Mela, sinyal adalah oke. Oke. Sinyal adalah suatu Oke, sinyal adalah besaran fisis yang berubah menurut waktu, ruang, atau variabel-variabel bebas independen lainnya. Tapi yang paling penting itu adalah sinyal suatu besaran fisis yang mengandung
informasi. Nah, ya, itulah yang sudah kita pelajari di mata kuliah sinyal dan sistem, bahwa membedakan noise sama sinyal adalah di informasi yang dibutuhkan atau yang diinginkan sama yang tidak dibutuhkan untuk di noise. Oke, pertanyaan berikutnya. Kira-kira fenomena yang terjadi pada bagian ini, nah, kira-kira apa ini? Gambar apa ini? Bunga putri malu, Pak. Bunga putri Bunga malu. putri Oke, malu, Pak. ya. Nggak ada ya Putri Berani ya. Ya, Putri Berani mungkin mahasiswa saya ya. Saya Raja Berani, Pak. Oh ya, Raja Berani. Oke. Baik, kira-kira ini fenomena apa? Kira-kira dalam hubungan sinyal. Apakah ini termasuk sinyal? Iya, Pak. Termasuk. Oke. Bisa. Oke, berarti sinyal apa kira-kira? Termasuk dalam kategori biosinyal. Nah, jadi apa itu biosinyal? Biosinyal atau sinyal fisiologis merupakan sinyal yang berasal dari makhluk hidup. Jadi sinyal tadi mengandung informasi dan dia berasal dari makhluk hidup, makanya disebut biosinyal. Berarti kalau dari manusia, dari hewan, dari tumbuhan seperti yang digambar ini, dia termasuk biosinyal. Oke, jadi tidak hanya di manusia saja. Nah, teman-teman, kita sudah pernah singgung di mata kuliah anatomi dan fisiologi bagaimana suatu sistem penghantaran ya, bagaimana tubuh kita ini memiliki sistem saraf ya, ada saraf otonom ya, saraf simpatis, parasimpatis dan lain sebagainya ya, saraf mata dan lain sebagainya ya. Kemudian di sana ada suatu sistem neurotransmitter, sistem pengiriman informasi. Nah, namanya ada salah satunya itu potensial aksi. Nah, teman-teman bisa lihat di dalam simulasi ini bagaimana suatu kondisi ada membran potensial ya, kemudian ada natrium dan kalium. Kemudian depolarisasi sampai mencapai threshold yang pertama. Kemudian ya yang plus itu Na itu aktivasi kanal aktif Na dan depolarisasi cepat yang mana ion natrium masuk sitoplasma secara cepat. Kemudian permukaan membran sebelah dalam yang sebelah dalam ini berubah dari negatif kemudian menjadi positif. Nah, kemudian kanal inaktif natrium tertutup, natrium positif tertutup dan kanal aktif K ini mencapai puncaknya. Nah, pada kondisi ini kurang lebih 30 mV di gerbangnya itu akan inaktif, yaitu natriumnya tertutup dan kemudian kanal aktif pada K terbuka semua. Jadi di sini ada sistem terjadinya repolarisasi dimulai. Nah, kemudian kembali ke permeabilitas normal, yaitu pada resting potensial, yaitu minus 70 mV, ya, kanal aktif, yang mana K ini mulai tertutup, kemudian kanal aktif K tertutup, semua pada minus 90 mV, sehingga terjadi hiperpolarisasi. Nah, ya, kemudian baru terjadi potensial transmembran kembali pada resting membran. Nah, inilah salah satu fungsi dari potensi aksi, yaitu impuls saraf, atau terkadang kita sebut dengan lonjakan ya kelistrikan di dalam tubuh, yang mana dia mengirimkan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, baik. Oke, kira-kira gimana sih sinyal fisiologis sebagai parameter sistem tubuh ini? Yang pertama ya, sinyal fisiologis dihasilkan tubuh sewaktu apa? Sewaktu menjalankan berbagai fungsi sistem fisiologis, diantaranya adalah penyakit atau abnormalitas, kemudian dapat digunakan sebagai parameter untuk mempelajari dan memonitor fungsi tubuh. Nah, ada beberapa jenis sinyal yang diproduksi tubuh berdasarkan jenis energinya. Ada listrik, mekanik, magnetik, termik atau thermal, dan kimia. Seperti itu. Nah, penting nggak mengukur dan menganalisa sinyal fisiologis? Kira-kira penting nggak? Kenapa sih penting? Nah, kira-kira penting nggak menurut Zara mengukur dan menganalisa sinyal fisiologis? Oke, penting ya. Oke, penting ya. Nah, kemudian, apa sih? Nah, fungsinya pertama mengumpulkan informasi, kemudian untuk diagnosis ya, memonitoring ya, kemudian pada kondisi terapi dan kontrol, kemudian itu adalah untuk mengevaluasi. Jadi teman-teman kalau ada terapi, nah itu kan dievaluasi nih perkembangannya dari waktu ke waktu. Nah, ini salah satunya diambil dari sinyal seperti itu yang ada di tubuh si pasien. Oke, yang kemudian gimana sih
proses timbulnya sinyal fisiologis. Nah, bisa terjadi secara spontan, yang mana ini bagian dari tubuh, yaitu EEG, EKG, dan tekanan darah. Contohnya elektroencephalografi, elektrokardiografi, dan tekanan darah ya, pressure, blood pressure. Kemudian yang kedua, dihasilkan tubuh secara apa? Secara volunteer ya. Ini terjadi di kontraksi otot skeletal. Kemudian hasil stimulasi dari luar, evopotensial, berarti stimulasinya dari luar bukan dari dalam. Nah, klasifikasi sinyal fisiologis berdasarkan asal dan sifat fisiknya tadi ada bioelektrik, bioimpedan, akustik, magnetik, mekanik, kimia, dan biooptikal. Sebenarnya tadi ya, elektrik, impedan, akustik, magnetik, mekanik, kimia, optikal itu sudah ada di sinyal-sinyal di luar ya, fenomena luar, tapi terjadi di makhluk hidup disebut dengan sinyal bio, ya, bioelektrik, bioimpedan, bioakustik, dan lain sebagainya. Oke, ini kira-kira sinyal apa? Sinyal bioimpedan. Betul nggak bioimpedan? Salah ya, bioelektrik. Oke, kita mau lihat Bioelektrik, fokusnya. Tuh, ya, masih fokus ya. Bioelektrik ya, yang mana dihasilkan dari sel saraf dan sel otot. Ya, karakteristiknya itu berasal dari potensial membran sel tadi ya pada level seluler ya, yang pada kondisi tertentu dapat dieksitasi sehingga menghasilkan potensial aksi. Tadi kan ya simulasi tadi adalah potensial aksi. Nah, contoh-contoh sinyal di bioelektrik ini ada apa? Yang atas ini adalah untuk mengukur jantung, sinyal EKG namanya atau ECG. Kemudian yang tengah untuk mengukur sinyal apa? Sinyal otak ya, namanya EEG, elektroencephalografi. Kemudian yang ke bawah adalah untuk mengukur otot atau elektromyograf ya. Jadi untuk mendapatkan sinyal tersebut digunakanlah transducer yang mengubah ion menjadi sinyal elektrik. Kemudian, nah ini sinyal apa kira-kira? Ini adalah yang kira-kira untuk mengukur keringat ataupun perubahan resistansi kulit. Nah ini disebut dengan sinyal bioimpedan ya. Jadi dihasilkan dengan cara injeksi arus sinusoid yaitu di antara frekuensi range-nya 50 kHz hingga 1 MHz. Yang mana arusnya 20 mikroampere sampai 20 miliampere. Namanya electrodermal activity atau galvanic skin resistance. Nah, kira-kira sering lihat nggak ini alat apa sih yang pakai mekanisme seperti ini? Alat apa kira-kira? Alkes yang sering dipakai? Spirometer, Pak. Oke, oximeter ya, oximeter yang kemarin booming di masa-masa COVID. Ya, ini menggunakan sinyal bioptical yang mana ada lighting emitting diode atau LED, kemudian mengirimkan cahaya yang kemudian diterima oleh light receiving detector. Jadi ada infrarednya. Nah, data itulah yang akan dibaca yang kemudian masuk ke dalam arterial blood, venous blood, dan jaringan ya. Ya, ini teman-temannya. Makanya kalau dijepit tangannya itu, ya di jarinya. Oke, kira-kira karakteristik sinyal fisiologis apa sih? Ya, kan terjadi di makhluk hidup. Nah, kira-kira kalau kalian menyentuh teman kalian kesetrum nggak? Kira-kira teman-teman kalau megang temannya kesetrum nggak? Kesetrum Pak. Sampai Kesetrum. kaget. Oh ya, kalau itu nyetrumnya karena getaran cinta mungkin ya. Oke. Jadi kenapa sih tidak kesetrum kalau teman-teman ke megang temannya? Karena kenapa? Amplitudenya rendah ya. Rendah ya. Jadi di tubuh kita itu rendah, frekuensinya rendah. Kemudian ada beberapa variabel yang tidak dapat diakses. Kemudian karena kita makhluk hidup, dalam prosedur pengukurannya tidak dapat diberlakukan seperti mesin ya. Kemudian variabelnya jarang yang deterministik ya atau konstan ya seperti itu, stokastik, acak dia. Kemudian beberapa prosedur pengukurannya bergantung pada energi yang diberikan. Ada X-ray imaging dan contohnya adalah Doppler ultrasound. Nah, ini tadi beberapa contoh dari sinyal bioelektrik ya. Di atasnya itu ada EEG, otak ya, elektroretinogram untuk membaca sinyal di retina, elektrookulogram ya, elektroneugram ya, kemudian elektrogastogram ya. Jadi kalau yang suka kena GERD lambung, nah itu mungkin bisa dicek nih kelistrikan di lambungnya kayak gitu ya. Oke, kemudian ada fonokardiogram, fotoplastimogram, fibromiogram, fibroartogram, dan juga lain sebagainya. Nah, kalau citra kira-kira termasuk ini enggak?
sinyal nggak? Citra, gambar, termasuk sinyal nggak kira-kira? Menurut kalian termasuk sinyal nggak? Itu kan dia debit. Oke, termasuk ya. Jadi citra itu termasuk dalam ini ya, eh, termasuk dalam apa? Termasuk dalam biosinyal ya, karena juga bisa mengandung informasi ya. Oke. Kemudian berikutnya, nah besaran sinyal fisiologis karakteristiknya beda-beda. Jadi tergantung dari sinyal apanya. Contohnya di EKG, EEG, EMG, walaupun bersama-sama sinyal elektrik, mereka memiliki karakter yang berbeda. Ya, mana EKG kurang lebih besar tegangannya dibandingkan dengan EEG. Kemudian EEG juga lebih kecil dibandingkan dengan EMG seperti itu. Ya, maksudnya EMG jauh lebih besar daripada EKG, kemudian EKG lebih besar dari EEG untuk dari sisi amplitudenya. Untuk frekuensinya sama, sinyal EMG jauh lebih tinggi dibandingkan EKG dan EEG. Nah, karena sinyal otot itu uh, banyak di tubuh kita dan lebih dekat untuk diambil, jadi dia memiliki frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan jantung yang lebih dalam dan otak gitu di bawah kepala. Oke, kemudian ada tekanan darah ya, aliran darah dan galvanic skin resistance yang tadi itu diambil dari sensor yang rata-rata pakai sensor permukaan atau surface sensor ya. Nah, kira-kira pengukuran sinyal fisiologis, apanya sih yang diukur? Nah, jadi ada besaran fisiknya, yaitu tadi kan besaran fisik yang saya bilang. Kalau fisika ada volume, gaya, tekanan, temperatur, akustik. Kalau kimia ada glukosa, elektrolit, gas darah. Ya, kalau elektrik tadi ya potensial listrik. Nah, citra ini juga termasuk dalam sinyal yang mana dapat mengandung informasi. Nah, nah ini cara akses sinyal fisiologis. Yang kiri ini langsung dimasukkan ke objek yang dituju. Jadi kalau teman-teman ngambil sinyal EEG itu elektrodanya langsung ditojos ya ke otaknya. Itu dibedel kepalanya ya, dibuka tempurung kepalanya. Itu dilakukan secara invasif ya. Cukup mengerikan ya, atau bahkan mengerikan untuk dilakukan. Ya, tapi zaman dahulu lebih banyak melakukan secara invasif. Nah, seiring perkembangan zaman, orang saat ini lebih menggunakan metode non-invasif, yaitu tidak dimasukkan ke objek yang dituju. Nah, tapi invasif sama invasif itu tidak hanya terjadi pada EEG. Jadi semua hal yang kira-kira masuk ke dalam tubuh disuntik, ya, disobek, ya berdarah itu secara invasif ya, kayak gitu. Oke, nah ya teman-teman, ini ada beberapa penelitian saya yang saya lakukan bersama rekan-rekan yang kira-kira berkaitan dengan yang namanya sinyal, kayak gitu. Bagaimana sinyal itu diolah. Nah, menurut teman-teman, ini invasif atau non-invasif? Oke, ini mohon disimpan dulu ya. Jadi apa sih penelitian ini? Jadi penelitian ini adalah suatu metode yang mana dirancang namanya sepeda statis untuk melakukan terapi pada pasien yang mengalami stroke hemiparesis atau yang mengalami kelumpuhan setengah. Nah, jadi sistem mirror neuron ini dapat melakukan feedback sehingga dapat memberikan stimulus pada bagian otak. Bagaimana otak kita itu memiliki sistem plasticity ya. Jadi bagaimana otak yang sarafnya rusak dapat distimulus di bagian lain untuk mencari rutenya yang baru, sehingga dalam menganalisis keberhasilan dari si terapi ini menggunakan yang namanya EEG. Apa tadi EEG? Ada yang tahu? Apa yang tadi sudah dibahas sebelumnya? EEG tadi apa? Apa tadi EEG? Sensor apa tadi? Membaca apa? EEG tadi? Apa? Putri? EEG tadi? Atau EEG? Sensor untuk membaca? Membaca sinyal otak, Pak. Oke, luar biasa. Betul ya, untuk membaca sinyal otak. Nah, jadi direkam di kepala, kemudian dicek ya. Jadi ada 12 pasien post-stroke ya, dan dibandingkan dengan 12 pasien sehat, yang mana mereka diberikan perintah untuk membayangkan bagaimana mereka membayangkan mengayuh dan mereka melakukan kayuhan secara secara langsung. Nah, kemudian dianalisis ya sinyalnya seperti itu. Ternyata dalam penemuan ini
terjadi penurunan power relatif pada delta dan theta dan meningkat alfa dan betanya. Karena pada orang stroke kebanyakan ya ada peningkatan di gelombang delta dan theta, sedangkan mengalami penurunan di alfa dan beta. Jadi dengan adanya terapi ini dapat meningkatkan frekuensi gelombang di alfa dan beta, yaitu ketenangan dan fokus. Karena biasanya orang terkena stroke kan mengalami penurunan konsentrasi dan ketenangan biasanya juga karena ada sistem yang rusak di sarafnya. Oke, pertanyaannya, apakah penelitian ini menggunakan metode invasif atau non-invasif? Ada yang bisa jawab? Kira-kira apa? Safa, invasif atau non-invasif? Non-invasif, Pak, karena Oke, betul ya, luar biasa. Berarti memahami ya, non-invasif. Oke. Kemudian yang berikutnya ya penelitian berkaitan juga ya dengan EEG ya. EEG tadi berarti sinyal yang digunakan untuk merekam aktivitas apa tadi? Oke, kita ulang. Kira-kira dari Adelia mungkin, Adelia Nuraini, untuk merekam gelombang apa tadi? EEG, elektroencephalografi, untuk merekam aktivitas dari sinyal apa? Adelia Nuraini. Atau siapa yang boleh bisa jawab? Sinyal otak, Pak. Oke, sinyal otak ya. Oke, bukan otak-otak tapi ya, sinyal otak ya. Oke, oke. Kemudian apa sih penelitian ini? Ya, penelitian ini kami lakukan untuk melakukan evaluasi terkait dengan aktivitas gelombang otak pada anak berkebutuhan khusus, yaitu anak ASD. ASD itu adalah anak dengan gangguan autis ya, yaitu. Jadi autism spectrum disorder. Jadi mereka memiliki spektrum autisme. Jadi mereka ada 33 anak ya, kemudian kita rekam di titik elektroda di frontal, di sentral, di parietal dan occipital. Jadi mereka melakukan aktivitas membaca seperti itu, kemudian direkam perbedaannya. Nah, jadi kita melihat ada yang sudah mengalami pelatihan misalnya ABI, pelatihan dari sekolah yaitu sebanyak 3 tahun, ada yang 3 sampai 9 tahun dan ada yang lebih dari 9 tahun, terus dibandingkan secara kelompok. Oke, lagi pertanyaannya ini invasif atau non-invasif? Invasif atau non-invasif? Kira-kira Ade, ya invasif atau non-invasif? Oke, Ruth mungkin? Masih non-invasif, Pak. Oke, Halo, Pak. non-invasif. Oh, Oh ya. iya, maaf. Makasih Pak Ti ya. Iya. Non-invasif ya. Oke, betul sekali. Nah, kemudian yang terakhir ya, seperti pernah lihat ya. Ini adalah penelitian untuk merancang sebuah AVO. AVO itu adalah ankle foot orthosis, sebuah penyangga yang kemudian dikembangkan menjadi active ankle foot orthosis yang mana untuk memberikan stimulus pergerakan pada orang yang mengalami stroke ya di bagian hemiparesis sebelah kanan kakinya. Kemudian kita melakukan monitoring. Nah, jadi di sini ada EMG ya sebagai salah satu bagian untuk dianalisis selain dari angle sensor dan force sensor atau sensor tekanan dan sensor sudut. Kira-kira EMG ini apa? Ayo, tadi kan sudah disampaikan EMG apa? Bukan emang gua ya, tapi IMG. Apa kira-kira EMG? Elsa, apa? elektromyografi. Oh ya. Wah, jadi pada inget ya, wah Dewi, Zahra, ya Satriani pada inget ya terkait dengan EMG. Wah, sangat melekat sekali ya sepertinya. Ya, oke. Apakah tertarik dengan ini sesuatu yang berbau EMG ya, Dewi ya? Tertarik, Pak, tertarik. Oh, oke. Coba pertanyaan untuk Dewi. Kira-kira ini termasuk invasif atau non-invasif? Non-invasif, Pak. Oke, jadi semuanya itu masuk dalam kategori non-invasif ya teman-teman ya. Jadi
Ya memang karena kalau penelitian secara invasif itu agak sulit dan membutuhkan tenaga yang terampil, khususnya tenaga kesehatan, perawat atau dokter ya untuk mendampingi kita. Karena kita kan adalah engineering ya teman-temannya. Kita membantu tim kesehatan, tenaga kesehatan untuk meningkatkan pelayanan. Nah, jadi teman-teman sebagai mahasiswa teknik biomedis sebenarnya tujuannya itu adalah membantu ya menelurkan ataupun menghasilkan sebuah teknologi yang dapat meningkatkan pelayanan di bidang medis ataupun kesehatan. Oke, nah coba. Nah, tadi sudah belajar banyak ya, ada tadi biosinyal apa dan lain sebagainya. Saya pengen dengar satu-satu nih ya kira-kira apa aja nih yang sudah didapat dari mata kuliah pengolahan sinyal biologis pertemuan pertama. Coba Ruth Elizabeth, saya pengen dengar. Kira-kira apa aja materi yang sudah dapat hari ini? Suaranya kekecilan? Jadi yang udah saya dapatkan itu biosinyal itu adalah sinyal yang dihasilkan dari tubuh makhluk hidup. Terus juga ada beberapa jenis biosinyal itu ada beberapa yaitu bioelektrik, bioimpedance dan lain sebagainya. Terus bioelektrik itu yang dari listrik. Contohnya kayak EKG, EMG, EEG. Kalau bioimpedance itu yang mengukur volume darah kayak oximeter gitu, Pak. Oke. Oh ya, izin saya koreksi ya. Kalau Oh iya, Pak. untuk mengukur secara seperti kerjanya oximeter itu namanya biooptical ya, biooptik ya. Nah, kalau bioimpedan untuk apa? Ada yang mau menambahkan? Kalau bioimpedan tadi untuk mengukur apa? Mengukur apa, Mela? Coba. Kalau ini, kalau di tangan tadi bioimpedan untuk mengukur apa? Kira-kira ada yang bisa bantu Ruth untuk membenarkan jawabannya tadi? Bioimpedan untuk membantu mengukur apa? Mengukur sinyal. Oke, ya memang mengukur sinyal. Lebih tepatnya resistansi di kulit ya. Oke, makanya namanya electrodermal activity, EDA namanya, electrodermal activity. Jadi dermal itu apa? Kulit kan. Jadi kalau teman-teman pergi ke spesialis dermatologi gitu. Dermatologi kan adalah yang fokus ke dalam kulit ya, ilmu kulit ya gitu. Oke, ya terima kasih Ruth, luar biasa. Ada satu lagi mungkin yang ingin membantu memberikan informasi ya, mungkin Putri Natasha boleh? Saya mau nambahin dari apa yang udah dibilang sama Ruth ya, Pak. Nah, biosinyal ini mengandung informasi yang juga berguna untuk dunia kesehatan kayak diagnosa, kayak hasil citra dan sebagainya. Oke, nah kalau menurut Putri sendiri, kalau seandainya nanti mau ngerjain tugas akhir ataupun mengerjakan sebuah proyek penelitian, kamu prefernya bahas yang mana nih biosinyalnya? Kalau saya EMG sih, Pak. Oke, kenapa? Nah, kira-kira ada gambarnya nggak proyek apa terkait EMG? Saya ingin membuat alat rehabilitasi stroke, Pak. Nah, kalau stroke itu kan berhubungan dengan sinyal dari otot. Makanya saya tertarik menggunakan EMG, Pak. Oke, luar biasa. Semoga terrealisasi ya. Jadi seperti exoskeleton ya Putri ya. Oke, luar biasa. Semoga nanti bisa terrealisasi ya tugas akhirnya ya. Oke, Amin, alhamdulillah. terrealisasi, Amin. Baik, terima kasih atas beberapa evaluasi dari kedua teman kita ya yang sudah memberikan informasi terkait materi yang diperoleh pada hari ini. Teman-teman, ini sekedar informasi bahwa minggu depan kita akan fokus bagaimana tadi teman-teman sudah belajar terkait apa itu biosinyal. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan proses terkait dengan sinyal itu sehingga dapat diterjemahkan informasi yang ada dari biosinyal tadi. Nah, ini kita akan bahas di minggu depan ya. Jadi, saya harap teman-teman dapat coba cari dulu materi-materi terkait processing di biosinyal, pengolahan biosinyal. Nanti minggu depan kita bahas. Saya sangat antusias menunggu apa yang sudah teman-teman temukan nanti. Oke? Oke, ya. Oke. Jadi
akhir kata. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Sebelum saya menutupi perkuliahan hari ini, ada pertanyaan? Ada? Ada nggak pertanyaan? Coba, Boyke Nggak mungkin. ada sih, Pak. Cukup, Oke, Pak, saya, nggak Pak. ada. Pati cukup. Boyke ada pertanyaan? Alhamdulillah cukup, Pak. Oke, cukup. Yang lain ada pertanyaan? Oke. Sudah sangat luar biasa. Jadi kalau kalian sudah paham semua, semoga sehat selalu. Jumpa lagi di minggu depan. See you in next week. Oke.